Tapi bagi kita yang bermazhab Syafi'i atau yang bermazhab Hambali, batal wudhunya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan sebaiknya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tawaddu mimma massatin nar, berwudulah kalian sebab makan daging yang dibakar. Sebaiknya berwudu setelah memakan daging yang dibakar. Dalam riwayat yang lain juga dijelaskan bahwasanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akala katifa syatin summa shalla walam yatawaddo. Anna Rasulullah akala katifa syatin summa shalla walam yatawaddo. Nabi makan pundak kambing. Nabi makan pundak kambing, kemudian melakukan sholat tanpa beliau melaksanakan wudhu. Jadi Nabi pernah memerintahkan setelah makan daging bakar wudhu. Tapi Nabi sendiri setelah makan pundak kambing dia tidak berwudhu, terus langsung sholat. Jadi kedua-dua hadis ini, hadis pertama menjelaskan pentingnya wudhu, hadis kedua ya tidak perlu wudhu. Maksudnya ini hadis mengecualikan. Ataupun bisa juga hadis ini dijadikan dasar penghapusan hukum pada hadis yang pertama, pada awal. Jadi makan makanan yang sudah dimasak, ini tidak membatalkan wudhu. Tapi alangkah baiknya kalau seseorang itu berwudhu kembali, tapi tidak membatalkan wudhu. Ini beberapa riwayat yang menjelaskan tentang batalnya wudhu seseorang. Jadi kalau digaris besarkan sudah dirangkumkan diantaranya oleh para ulama mazhab Syafi'i, yang membatalkan wudhu itu agar mudah dipahaminya 4 kategorinya. Pertama sekali, hilangnya akal. Apakah tidur, apakah gila, apakah karena minum minuman keras ataupun yang lain-lain, atau karena sakit. Karena terlalu sakit kan, dia hilang akalnya atau pingsan. Nih, kecuali kalau menurut mazhab Syafi'i, kecuali kalau dia tidurnya tidak berubah, tidak menggeser duduknya. Kemudian yang kedua, setelah hilangnya akal, memegang kubul dan dubur anak Adam, memegang kubul dan dubur anak Adam. Tapi ada juga sebagian ulama mengatakan lagi bahwa bukan kubul dubur anak Adam saja, pokoknya hanya memegang kubul dan dubur. Tidak ada penambahan anak Adam, sama ada itu punya binatang. Tapi yang paling lumrah, yang paling umum, yang paling biasa adalah memegang kubul dan dubur anak Adam. Ini yang membatalkan wudhu. Kemudian yang membatalkan wudhu lagi, setelah hilangnya akal, kemudian keluarnya sesuatu dari kubul ataupun dubur, kecuali mani. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada tambahan satu lagi, jadi cukup jadi 4. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Maksudnya bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, yang laki-laki dan perempuan itu boleh menikah. Jadi laki-laki dan perempuan itu boleh menikah, kok dia bersentuhan kulitnya, maka batallah wudhu. Kalau satu besar, satu kecil,
satu besar satu kecil umpamanya. Satu besar satu kecil. Dilihat yang besar ini tadi menyentuh kulit perempuan yang masih kecil, laki-laki yang dewasa menyentuh kulit anak kecil yang baru 5 tahun, perempuan, anak perempuan yang baru 5 tahun. Ditanya sama laki-laki yang dewasa ini, ada rasanya tadi waktu nyentuh? Kalau tidak ada rasanya, tidak ada masalah. Karena dia masih kecil. Anak itu tidak tahu apa-apa. Kalau bagi anak itu tidak ada hukum dia, karena masih kecil. Yang kena hukum adalah yang dewasa, yang besar. Kemudian lagi, ini berbeda ya. Kalau mazhab berbeda. Kalau mazhab ada pendapat yang lain. Di antaranya bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram karena adanya rasa. Karena adanya rasa menimbulkan syahwat. Maka ini membatalkan wudu. Ada pendapat yang seperti itu. Ada lagi yang sama sekali tidak membatalkan wudu. Menyentuh laki-laki dan perempuan, bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya tidak membatalkan wudu. Jadi kalau kita yang bermazhab Syafi'i memang membatalkan wudu. Hadis-hadisnya sudah dijelaskan semua oleh para ulama tentang pendapat-pendapat mereka. Ada tentang hadis ketika Nabi sholat, Ibunda Aisyah sedang tidur, maka Nabi ketika akan sujud menyentuh kaki Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sehingga ditekuk. Maka dipakai hadis itu untuk menetapkan hukum bahwasanya tidak batal wudu seorang suami memegang istri. Tapi bagi mazhab Syafi'i, suami dan istri bersentuhan juga batal karena dia boleh menikah duanya. Dan sudah terjadi pernikahannya. Jadi terserah kita mau pakai yang mana sesuai dengan keyakinan dan kemantapan kita masing-masing. Saya hanya bertugas menjelaskan sesuai dengan kemampuan saya sendiri. Dan harapan saya dengan penjelasan ini tidak ada percekcokan lagi. Kita saling memahami, oh yang berpendapat ini dia, yang berpendapat ini dia. Sudah jelas kita semuanya. Tinggal kita jalankan sesuai dengan kemantapan kita masing-masing. Tapi tidak boleh encele-encele. Maksudnya itu ya kita harus konsisten dalam mengamalkan amal-amal ini. Lagi apa namanya itu? Lagi bolong umpamanya kan? Lagi kuat imannya ataupun lagi enak, lagi fit. Aku pegang mazhab Syafi'i lah. Nanti ada masanya pula karena memperturutkan nafsu kita, karena nak megang perempuan yang lain umpamanya kan, pegang. Aku kan kata Ustadz itu kan apa namanya, tidak batal wudhu seseorang kalau memegang bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Ini ikut-ikut yang tak jelas nih namanya. Kecuali dalam keadaan darurat, umpamanya seseorang itu sedang menunaikan tawaf yang tidak ada jalan lain, tidak ada jalan lain, tidak ada pilihan lain ketika di sana. Memang kita berusaha untuk menghindari, tapi karena berdesakan, karena ramainya manusia yang sedang tawaf, maka perkara yang kita hindari pun tidak bisa terhindar. Akan bersentuhan juga perkara yang seperti itu. Karena apa? Ketika itu wanita tangannya dibuka, tidak boleh ditutup. Mukanya juga tidak boleh ditutup, harus dibuka. Jadi kulit wanita terbuka, sama ada telapak tangannya atau mukanya. Jadi mudah akan tertempeli oleh laki-laki. Laki-laki terutama ketika tawaf untuk sedang dalam keadaan ihram, dia harus membuka lengan sebelahnya, lebih lagi terbuka. Jadi memang ada satu waktu yang kita memang harus mau tidak mau, senang tidak senang,
harus mengikuti mazhab yang lain. Tapi ini tidak menyalahi syariat, tidak menyalahi syariat. Selama kita tidak mencela-mencela, tidak suku-suku gitu aja, milih-milih suku-suku gitu aja, tidak. Jadi sebaiknya konsisten. Dalam keadaan darurat, terpaksa yang diperbolehkan baru silakan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.